Perkenalkan, nama saya Kolbi Westia Hidayatullah, NIM 180 40 70 40 56, jurusan S1 Ilmu Hukum. Saya mau mereview jurnal yang berjudul HyXis Fisheries Governance: A Framework for the Future, yang artinya tata kelola perikanan laut lepas, kerangka kerja untuk masa depan. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif CEE, di mana dalam hukum internasional telah diatur bahwasanya laut lepas bukan merupakan wilayah negara manapun, sehingga setiap negara di dunia memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas di sana. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik di pesisir manapun di darat. Kebebasan laut lepas dilaksanakan dalam kondisi yang ditentukan oleh konvensi ini dan oleh aturan hukum internasional lainnya. Itu terdiri baik untuk negara-negara pesisir dan daratan, kebebasan navigasi, kebebasan overflight, kebebasan untuk berbaring kabel dan pipa bawah laut sesuai dengan bagiannya, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lain yang diizinkan di bawah hukum internasional tunduk pada bagian 6, kebebasan memancing subjek dengan kondisi yang ditetapkan dalam bagian kedua, kebebasan ilmiah penelitian tunduk pada bagian 6 dan 8. Dasar teoritis dari kerangka kerja tata kelola yang direvisi dalam pandangan kami, manajemen perikanan laut lepas harus memastikan bahwa semua negara memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perikanan laut lepas, terlepas dari apakah mereka ikut serta dalam penangkapan ikan. Yang kedua, semua pemanenan berkelanjutan di lingkungan. Yang ketiga, sumber daya perikanan digunakan secara efisien. Dan yang keempat, lembaga manajemen bertanggung jawab. Dengan dasar hukum laut lepas HyXis berdasarkan pasal 87, kebebasan di laut lepas diantaranya: A. Kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan bab 6 konvensi. D. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada bab 6. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum pada subbab kedua. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan 8. Isu hukumnya, meskipun ada peningkatan, RFMO masih menghadapi kesulitan dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Negara-negara anggota sering tidak mau membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk memulihkan perikanan yang terlalu dieksploitasi dan penegakannya diberikan prioritas rendah. Yang kedua, RFMO untuk mengadopsi langkah-langkah manajemen yang keras untuk membangun kembali atau mengkonservasi saham karena mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari langkah-langkah manajemen. Yang ketiga, negara dapat menandatangani perjanjian regional tetapi tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal mereka atau warga negara mereka dengan cara yang memenuhi tanggung jawab negara. Yang kelima, yang keempat, penangkapan ikan yang berlebihan di laut lepas adalah akibat dari kurangnya insentif
bagi negara bagian atau RFMO untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menangani dampak dari sektor perikanan yang terlalu kapital. Penutupnya, hak-hak saat ini didefinisikan dengan cara yang memungkinkan negara untuk mendapatkan manfaat sepihak dari penangkapan ikan dan tidak memberikan sarana untuk akuntabilitas yang dikenakan pada negara untuk setiap penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sementara hukum internasional memaksakan tanggung jawab untuk bekerja sama dalam pengelolaan perikanan laut lepas. Model ekonomi menunjukkan bahwa solusi kooperatif hanya mungkin jika hasil kooperatif lebih baik untuk semua pihak daripada sementara hukum internasional memaksakan hukum tanggung jawab untuk bekerja sama dalam pengelolaan perikanan laut lepas. Efek dari persyaratan ini adalah bahwa anggota RFMO harus mengakomodasi kepentingan negara maupun dan kepentingan nyata dalam perikanan yang ingin bergabung. Sekian, terima kasih.